Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjutin video sebelumnya ya. Di episode kali ini, gue mau jelasin tentang aturan main robot framework. Kita pakai script yang udah kita bikin di video sebelumnya aja, yaitu skenario untuk pengujian di halaman login ya. Jadi dari sini, gue akan menjelaskan arti dari penulisan setiap keywordnya. Ini ya. Oke, jelasin cara mainnya lah. Jadi pertama, setelah semua proses instalasi selesai, nah tutorialnya habis episode ini ya, tutorial tentang instalasi dari robot framework, PyCharm, Python segala macam. Nah setelah itu selesai, semuanya kita bisa menambahkan satu file robot. Ini misalkan coba login. Oke. Ya ini ya. Nah ketika kita tambahin satu file robot baru, dia akan kasih tampilan default seperti ini. Ada 3 section, ada setting, ada test cases, juga ada keywords ya. Terus dia kasih juga default contohnya. Ini dia pakai format Gherkin ya. Kita nggak pakai ini dulu. Kita bisa hapus. Ini juga bisa hapus. Keywordnya juga bisa hapus. Nah, oke, gue coba jelasin satu-satu setiap sectionnya. Jadi sebenarnya ada 4 section sih. Kita bisa tambahin satu variabel di sini. Section variabel maksudnya. Oke. Oke, gue mau jelasin yang setting dulu. Di sini. Nah, di section setting ini biasanya dipakai untuk importing library. Apa itu library? Library adalah kumpulan fungsi, function ya, dan metode yang dapat digunakan dalam script pengujian kita. Dalam hal ini kita bisa sebut function tersebut sebagai keyword ya. Seperti yang kita tahu, script ini ya, script ini adalah keyword yang udah tersedia di dalam library kayak ini nih ya. Ini nih udah tersedia di dalam library yaitu Selenium library. Oke. Jadi setiap library itu punya kegunaannya masing-masing. Kayak misalkan yang kita pakai ini kita pindahin sini aja dulu deh. Variables. Oke. Di sini keyword. Oke, ini kita hapus aja ya dulu ya. Itu tadi gue mau nunjukin pas pertama tampilannya kayak gimana gitu. Nah, oke, setiap library itu punya kegunaannya masing-masing ya, kayak Selenium library ini. Nah, kita bisa lihat di dokumentasinya Selenium library. Nah, ini adalah kamus keywordnya Selenium library. Jadi setiap kita mau pakai library-nya, Selenium library, kita bisa buka dokumentasi ini, kita bisa lihat kita ada kebutuhan apa gitu. Misalkan kalau mau klik button atau klik elemen, di sini apa keywordnya, ya ini ternyata klik elemen gitu ya. Kayak yang di video pertama udah gue jelasin ya. Iya, punya kegunaan sendiri. Kalau Selenium library ini dipakai untuk web testing biasanya ya. Tuh ada banyak untuk kebutuhan testing di web ya. Kayak ini nih close browser, kayak gini lah. Nanti bisa lihat-lihat sendiri ya di dokumentasinya, googling aja. Atau nanti di deskripsi gue tambahin link dokumentasinya. Terus
Atau juga bisa Appium Library. Appium Library ini dipakai buat mobile testing, ya. Pastinya keywordnya juga beda karena beda ini ya, beda apa sih platform ya. Yang tadi browser, web gitu ya. Nah ini mobile gitu. Pengoperasiannya kan beda ya. Mungkin di sini ada apa ya? Yang di HP tuh bentar. Mungkin drag and drop, activate application ya kan beda-beda kan ya. Terus kayak apa nih? Tuh kayak hide keyboard ya. Nanti kita coba untuk mobile testing juga. Nanti tapi ya episode berikutnya. Kita selesain yang ini dulu nih. Jadi kalau kita mau pakai keywordnya ya kita harus panggil library-nya di menu setting ini. Nah ini kayak gue nih, gue panggil library ya, cara penulisannya gini, library terus tab ya yang rapi aja lah, tab berapa kali gitu. Selain ini baru tulis nama library-nya. Nah itu salah satu fungsi dari setting ya. Tapi juga sebelum kita panggil library-nya di sini, kita mesti install dulu. Install di project kita, install library-nya ya. Caranya gampang kok. Caranya gampang, tinggal di PyCharm sini, terus pilih preferences. Oke, terus ada di project kita, terus ada Python interpreter. Nah, terus di sini kita tambahin, kita klik. Nah, terus kita cari deh Selenium library. Nah, udah ada ya. Nah, ini karena udah gua install, jadi dia kayak gini, biru. Oke, klik 2 kali install package. Klik sekali gitu install package, klik 2 kali juga bisa. Terus nanti dia akan muncul di sini. Nah, Selenium library. Tahu juga misalkan Appium library. Nah, ini robot framework, Appium library, install package. Nah, ini kebetulan gue belum install. Tunggu ya. Nih lagi proses dia. Tunggu. Oke, nanti juga muncul. Oke, kita skip. Oke, terus nah kalau udah baru dia bisa kita panggil di sini ya. Nah, terus selain itu setting juga digunakan untuk panggil resource. Pemanggilan file lain ya. Jadi keyword di dalam file itu di dalam file lain itu bisa kita panggil dan kita pakai. Kayak ini contohnya. Kayak go to web page kan ini sebenarnya dari file yang ada di resources ya. Resources, semua yang ada di dalam resources ini kita bisa panggil. Ya, kalau di dalam tes kita nggak bisa panggil antar file gitu. Harus di dalam resources. Nah, nih kita udah bikin keywordnya di sini. Kita bisa panggil di sini. Ya, kayak ini contohnya. Nah, terus kita juga bisa taruh kalau di setting ini bisa taruh kayak setup gitu. Kayak misalkan kalau kita tahu di setiap skenario ini ada satu step yang sama supaya kita nggak tulis berulang ya kita taruh aja di sini. Kayak misalkan contohnya tes setup untuk ini kan selalu sama nih, ini sama nih, ya kita taruh aja di atasnya lah, di sini. Nah gitu, ini kita hapus. Nah jadi nggak berulang kan? Nah kayak gini. Jadi bisa kayak gini lebih praktis gitu ya. Atau juga bisa ini kan di awal, bisa juga yang di akhir. Di akhir itu pakai tear down.
Yang kalau di akhir biasanya kan close all browser. Nah, ini tuh dari mana? Ini tuh dari, ini keyword ya. Ini keyword dari Selenium. Iya, ini Selenium mana ya? Nah ini. Close, tuh close all browser ya. Oke. Jadi keywordnya kita nggak tulis berulang. Oke. Nah, terus kayaknya sih kalau untuk setting itu aja. Fungsinya apalagi ya? Ya kayak dokumentasi itu kayak yang tadi tampilan pertama buat dokumentasi deskripsi gitu ya. Tes ini tuh tentang apa sih gitu. Terus section kedua itu ada variables. Nah, di sini tempat kita mendefinisikan variables. Kayak gini misalkan kita mau bikin satu variabel btn button, maksudnya button login misalkan. Nah, kita bisa kayak gini tulisnya pakai apa, tanda dolar ini ya, terus kurung kerawal, terus kita pakai tab aja biar agak rapi. Terus kita mau isi value-nya locator dari si button login. Nah, gini. Nah, gini. Bisa. Jadi biasanya variabel juga gue taruhnya di ini ya, di resources. Nah, gitu. Jadi yang di test suite ini clean, clean aja gitu dari setting gitu, dari variabel. Nah, ini kita bisa ganti gini nih. Nah, ganti aja kayak gini. Nah, atau jangan button login deh. Ini aja apa, card ya. Tetap button, add to cart ya. Add to cart. Nah, ini kan add to cart ya. Yang belum nonton video sebelumnya, tolong tonton jadi biar ngerti ini apa gitu. Nah, kita bisa isi value-nya jadi kayak gini. Jadi kita nggak usah pakai lagi ID-nya. Di sini kita bisa isi variabelnya. Nah, 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 gunanya apa? Pakai variabel gini. Simpelnya gini, ketika kita mau ganti ID-nya, ya ID-nya entah itu berubah, mungkin karena di front end-nya juga berubah gitu. Tapi kalau ID sih nggak berubah ya. Eh, Sering kejadiannya tuh gini. Jadi ketika kita mau bikin automation-nya, kita pakai locator sementara, belum ada ID-nya tuh. Biasanya kurang direkomendasikan ya, kayak apa pemakaian kelas gitu, kayak pemakaian expat gitu. Karena sewaktu-waktu bisa berubah gitu, mungkin desainnya berubah gitu ya. Tapi kalau ID kayaknya sih kemungkinannya kecil gitu ya. Ini kebetulan udah pakai ID. Nah, yang terjadi yang tadi gue bilang itu apa kelebihannya kalau kita pakai variabel itu, ketika dia belum ID terus berubah. Nah, kita bisa rubahnya di sini aja. Rubahnya misalkan apa gitu, berubahnya jadi apa gitu ya. Kita nggak usah berubah ini dua, karena ini udah sama variabelnya gitu ya. Jadi kita cukup satu value aja yang kita rubah. Ini baru dua, kalau banyak gimana? Ya kan? Biasanya perubahan-perubahan locator itu yang bikin automation kita tuh error. Ya, karena dia nggak menemukan locatornya di mana gitu. Yang tadinya kan locatornya ini, tahu-tahu berubah, jadi kan dia nggak ketemu tuh locatornya tuh. Jadi bingung mau eksekusi yang mana gitu ya. Jangan lupa cara penulisannya ya kayak gini ya. Ada simbol dolar, terus diapit sama kurung kerawal. Ya, jangan lupa menggunakan tab karena menggunakan bahasa Python ya ini ya tuh.
Jadi si robot framework tuh ngerti variabel dan value yang kita tulis gitu. Ini variabelnya, ini value-nya gitu untuk memisah. Terus section 3 ada test case. Di sini ya, test case. Apa fungsi dari test case? Ini adalah bagian utamanya. Jadi apapun yang ada di dalam test case ini yang akan di running, ya. Yang kayak yang di keyword ini enggak, yang di setting ini enggak. Ini yang akan di running tuh yang dalam test case ini. Di sini kita bisa menyusun skenario testnya, ya, yang terdiri dari keyword-keyword, ya. Ini yang dieksekusi pastinya yang line yang paling atas dulu berurutan ini gitu ya, sesuai step. Terus untuk section 4 adalah keywords. Keywords ini berisi fungsi-fungsi, ya, kita lihat di sini. Nah, berisi function yang nantinya akan dipakai dalam test case yang tadi. Di sini ya, kita panggil di sini. Nah, perlu diingat juga keyword bukan sekedar kata-kata ya. Ini tuh bukan sekedar kata-kata gitu. Jadi di dalamnya tuh ada code. Kita bisa kita lihat di sini nih. Library apa tadi? Selenium ya. Selenium. Nah, ini mungkin di sini kali ya. Nah, ini ada keywords. Misalkan apa ya, apa aja lah ya. Coba kita wedding. Nah, lihat ya kelas-kelasnya ya di sini. Wait for condition, tuh wait until location is enable atau apa. Tuh. Jadi mereka udah codingin buat kita. Jadi kita tinggal pakai-pakai aja keywordnya, tinggal panggil-panggil aja keywordnya. Ya, jadi robot framework ini pakai Python sebagai base programming language-nya. Kita tinggal panggil aja. Ya. Nah, ini mereka udah bikin functionnya. Dalam hal ini kita nyebutnya keywords ya. Jadi ini bukan cuma sekedar kata-kata aja. Nah, ini. Jadi dengan keyword-keyword itu, kita bisa bikin satu keyword lagi di atasnya yang kita namain sesuai dengan step yang ada di test case ya. Jadi bisa dimengerti ya, keyword ini fungsinya sebagai perintah. Misal mau open browser, ya open browser gitu ya. Mau klik, mau input teks yang dalam field gitu ya. Oke, paham ya? Jadi kesimpulannya adalah kesimpulan robot framework ini. Robot framework ini sangat sederhana ya dibandingkan dengan native Selenium murni, karena lebih sedikit code-nya. Kita cuma panggil function-function aja kayak yang tadi gue tunjukin dan gampang dimengerti kan. Ya. Terus juga sangat fleksibel. Dengan function-function yang dibuat dengan bahasa Python, kita juga bisa bikin library sendiri sesuai kebutuhannya apa gitu. Kalau emang keyword itu sering digunain, ya mending kita jadiin satu library aja gitu. Nah, terus juga untuk pemula tanpa pengetahuan bahasa Python gitu ya, jika ingin melakukan automation testing di web atau di platform lainnya, ini cukup mudah. Dan menurut gue ini pilihan yang paling cocok buat pemula. Oke, itu dari gue. Selanjutnya kita bakalan praktek untuk instalasi robot framework-nya ya. Oke guys, kalau ada pertanyaan silakan di komen. Insya Allah nanti gue jawab. Oke, thank you.